Selamat pagi, selamat datang di Ronta, Rona Wigata, Rona keseharian warga Jelata. Akhirnya hari ini kita pergi nge-gym ya, karena ya ada satu dan lain hal. Saya libur nge-gym dulu seminggu penuh kemarin. Dan bahasan kita hari ini terpicu oleh atau dapat ilham dari komen yang saya temukan di Facebook soal itu, desain motor ini kok mirip sama motor itu ya, lampunya kok mirip sama motor ini ya, terus kalau dari samping kok mirip sama motor yang itu ya. Pokoknya apa-apa dibilang oh dari sini. Pokoknya apa-apa dibilang niru desain motor lain. Nah, menurut saya yang awam ini, namanya desain itu kan berhubungan dengan fashion ya. Anggaplah fashionnya motor adalah desainnya motor itu sendiri. Ajet, kirain mau jatuh, rupanya nyantol di situ. Jadi kalau saya bilang fashionnya motor adalah desain motor itu sendiri plus aksesoris ya. Nah, menurut saya yang awam soal motor, malah bisa dibilang baru merhatiin motor sejak tahun 2020. Ya, namanya fashion gitu. Fashion yang sudah ada sejak tahun 1983 kah? Ini saya tanya Google ya, katanya motor pertama di Indonesia itu tahun itu 1983, yang punya Pak Potter deng, John C. Potter, yang punya keluarganya Harry Potter. Anyway, jadi untuk motor yang sudah ada sejak tahun 1893 atau pokoknya saya nanti kasih gambarnya. Jadi sejak tahun itu kan bisa dibilang ratusan tahun. Jadi apa ya? Udah pasti yang namanya desain itu muter. Kalau orang bilangnya fashion fatigue, ya kan? Sama kayak musik pun makin lama kan kita bisa komen loh, kok kayak pernah denger lagu ini ya, padahal lagunya baru. Nah, di situ yang saya tahu, saat kita merasa pernah dengar sebuah lagu, itu karena progresi chordnya mirip, bukan karena plagiat, bukan, karena chord progresinya mirip aja. Kan pernah kan kita nyanyi lagu apa gitu, terus tiba-tiba nyambung jadi lagu lain. Nah, kayak gitu aja lah, bukan berarti ditiru gitu loh. Sama halnya dengan motor yang sejak tahun segitu, dari yang bodinya cuma rangka, dari yang cuma sepeda dikasih mesin penggerak doang, lama-lama ada tangkinya, lama-lama ada covernya. Yang awalnya besi semua sekarang ada plastiknya, kan gitu. Dari situ ya adalah yang namanya fashion fatigue. Nggak mungkin kita terus berinovasi dalam jangka waktu selama itu. Jadi slogan inovasi tiada henti itu nggak ada. Tapi kayaknya udah ganti sih ya, bukan itu lagi ya slogannya. Apa, nyalakan nyali. Kembali ke fashion. Jadi pada akhirnya ada yang namanya fashion fatigue. Dimana kita kalau lihat barang itu pasti ada
kok mirip sama itu ya, kok mirip sama ini ya, pasti gitu ya, sama kayak musik tadi kan. Nah, adalah sebuah kewajaran karena ya itu, kita mau inovasi apa lagi sih gitu, apalagi di zaman kayak gini, hari gini gitu, kita bukan butuh motor baru, kita bukan butuh kendaraan baru kan. Yang kita butuhkan kayaknya, tapi saya nggak mau bahas politik, regulasi baru ya kan. Di sini aja lo motor udah banyak banget yang pakai, bukan cuma orang tua tapi juga anak muda, lebih tepatnya anak sekolahan. Masa iya macet gara-gara berangkat sekolah kan gitu? Dulu nggak ada kayak gitu. Ngapain sih mak? Kau bawa anak lo mak? Heran gua. Ada apa di belakang? Anaknya kah? Anaknya kayaknya, tapi nggak tahu, nggak kelihatan. Nah, kalau ngomongin desain sih, ada yang bilang Address itu desainnya timeless. Dibilang retro enggak, dibilang modern juga bukan. Ya kan, orang bilang retro karena lampunya masih dibatok. Soalnya saya juga pernah nemu komen netizen, motor kok lampunya dibatok kayak gitu, kayak udah hijau gitu kesannya gitu. Terus dibilang modern juga enggak juga ya, gara-gara lampunya dibatok itu kan. Apalagi ini speedometer masih berjarum, bukan digital, nggak ada alarmnya, pokoknya jadul lah istilahnya kan. Ya, tapi kalau dilihat dari garis-garisnya, ya gimana ya? Ada klasiknya, ada modernnya. Ya pada akhirnya dibilang timeless dan nggak masuk kriteria motor apapun, ya kan? Itulah Suzuki kayaknya ya lah. Suzuki nggak mau masuk pasar, maunya bikin sendiri. Tapi kalau nggak laku ya udah.